Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita membaca kitab Arba'in Nawawi lil Imamin Nawawi. Dan pada hari ini kita akan membahas hadis yang nomor 6. Saya akan share. Hadis yang nomor 6 ya. Semoga teman-teman juga sudah memegang kitab ya, atau buku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis al-halal wal haram. An Nabi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat istabra lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Hadis yang nomor 6 ini berbicara tentang halal dan haram. Diriwayatkan dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar. Ini memakai sami'tu ya bagi yang belajar bahasa Arab. Sami'tu itu berarti adalah fi'il madi ya. Fi'il madi berarti menunjukkan arti yang lampau ya, telah mendengar. Kemudian sampai itu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar bahwasanya Rasulullah itu mengatakan, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sedangkan perkara yang haram itu juga jelas. Dan di antara perkara halal dan haram ini ada yang tengah-tengah ya. Namanya adalah syubhat. Di antara halal dan haram itu terdapat syubhat. Yang mana banyak sekali la ya'lamuhunna. La ya'lamu ya. Ilmu mudhari' masukkan la nafi. La ya'lamu tidak mengetahui. Hunna mereka, maksudnya mereka adalah perkara-perkara syubhat. Siapa itu? Katsirun minan nas. Banyak sekali orang dari manusia. La ya'lamuhunna tidak mengetahui perkara yang syubhat. Famanit taqwa syubhat, barang siapa yang bertakwa atau takut dengan perkara-perkara syubhat, istabra alidinihi wa ilmihi, maka dia akan terbebas
Baik, mohon maaf ya tadi sinyalnya terganggu. Saya akan share kembali. Suara saya jelas ya. Baik, mohon maaf tadi terganggu sinyal. Faman ittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, maka dia telah memelihara istabra'a lidinihi wa irdihi, memelihara agama dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat. Oke, baik. Bismillah, semoga lancar ya. Nah, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh pada kesyubhatan, maka otomatis dia akan jatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala haulal hima di dekat tanah terlarang atau dekat daerah yang dilarang untuk mengembala. Yusiku ayyar ta'fihi, maka akan dikhawatirkan, ya, maka akan dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Gitu. Karena misalnya kita mengembala kambing gitu, ya sangat memungkinkan kambing itu mungkin ketika kita lalai dia bisa masuk dan makan tidak di tanah-tanah yang dilarang tersebut. Istilahnya adalah jangan berdekatan dengan hal-hal yang membahayakan. Karena potensinya adalah sangat besar kita masuk ke dalam sana seperti itu. Jadi syubhat itu adalah pembatas antara halal dan haram. Tapi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjauhi syubhat. Karena memang sangat berpotensi bagi kita itu masuk ke perkara yang haramnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Tahuilah bahwasanya setiap raja itu punya hima, daerah yang terlarang. Wa ala wa inna himallahi maharim. Dan sesungguhnya yang dilarang Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu terdapat segumpal daging. Tahuilah bahwasanya di dalam tubuh seorang itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah semua jasad itu. Wa idza fasadat, jika segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka semua yang ada di jasadnya itu akan rusak. Apakah segumpal daging itu? Ya ala wahya al qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati, jika hati seorang itu rusak, ya maka semua perilakunya akan rusak. Tapi kalau hatinya baik, maka semua perilaku juga akan baik. Sedangkan perkara atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, khususnya berupa makanan, jika kita makan dan berupa menjadi daging, nah, maka itu akan selalu menjadi dosa bagi kita. Ya. Bahkan Sayyidina Ali ketika tahu, sebenarnya tidak tahu kalau itu adalah susu yang dikira susunya siapa gitu ya, kemudian diminum. Nah setelah itu Sayyidina Ali tahu kalau itu ternyata susu yang tidak diperbolehkan ya diminum, sehingga apa yang dilakukan, Sayyidina Ali memasukkan tangannya ke dalam pangkal kerongkongan sehingga susu tersebut dikeluarkan gitu ya, karena saking takutnya dengan perkara-perkara yang syubhat ya.
perkara yang syubhat. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya perkara halal itu sudah jelas, sedangkan haram itu juga sudah jelas. Tapi kalau zaman sekarang ya, meskipun jelas-jelas ya tetap banyak yang melakukan keharaman, meskipun sudah jelas. Apalagi yang syubhat. Nah, naudzubillah min dzalik. Seharusnya ya ketika kita tahu ini halal ini haram ya maka ambillah yang halal dan yang haram harus kita tinggalkan. Kemudian di sini juga ahamiyatul hadis. Hadzal hadisu mujma'un ala azimi mawqihi wa kasrati fawaidihi. Fahuwa ahadul ahadits allati yaduru 'alaiha al-Islam. Hadis ini mencakup dari semua atau berputar pada faedah-faedah yang banyak dan mencakup pada ajaran Islam itu sendiri. Qala jama'atun, sebagian ulama, sebagian besar mengatakan huwa sulusuhu, bahwasanya hadis ini adalah sepertiga dari Islam. Qala Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud mengatakan rubu'uhu, seperempat dari Islam. Wa man an aman nadhar fihi wahdahu hawian di jami'ihi. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya hadis ini mencakup keseluruhannya. Kenapa ya? Karena memang membahas halal dan haramnya itu adalah hampir semua yang dibahas oleh kitab fikih ya. Hampir semua yang dibahas oleh kitab fikih ya. Contoh di belakang ini ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu adalah semua kitab fikih yang membahas tentang halal haram. Bukan yang lain. Jadi kitab fikih membahas halal haram. Itu semua masuk dalam hadis ini. Seandainya hadis ini disyarahi ya, maka ya bisa jadi kitab fikih gitu. Karena dalam Islam itu kan ada tauhid, fikih ya, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf ya, ada 3. Jadi ketika ini hadis ini adalah fondasi paling pokok dari ilmu fikih ya tentang halal haram ya, maka itu hadis ini menjadi sah ya, menjadi sepertiga dari Islam itu sendiri. Contoh syubhat itu bagaimana ya? Syubhat itu ya sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Syubhat. Contoh misalkan ketika kita di rumah gitu ya. Kok tiba-tiba ada apa ya, kayak entah itu hadiah atau apa seperti itu. Ada hadiah atau bungkusan di depan rumah kita gitu. Dan ternyata isinya makanan. Nah, kita kan nggak tahu ini punya siapa. Apakah punya keluarga kita, atau bisa jadi ini orang-orang salah kirim. Nah, jadi sebelum betul-betul jelas itu punya siapa, itu namanya perkara syubhat. Meskipun potensinya itu adalah mungkin diberikan kepada kita atau ya karena ada di rumah kita. Gitu. Tapi kita juga tidak tahu ya, bisa jadi itu ada orang titip ke istri kita, kemudian belum diambil, hanya ditaruh di situ, itu punya orang, terus kita makan. Nah, itu ada perkara-perkara syubhat ya. Kalau misalkan itu dimakan dan ternyata jelas kalau itu punyanya misalkan tetangga kita ya, tidak akan bisa menjadi halal sebelum kita minta ridho dari si tetangga tersebut. Atau misalkan kita makan di warung gitu ya. Makan di warung non muslim ya, warung non muslim, tapi yang dijual adalah misalkan ayam goreng gitu. Tapi yang jual non muslim. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang syubhat. Kenapa? Memang secara fikih kita nahkum bil dzahir, tapi di sini ya maka hal itu masuk dalam perkara syubhat karena yang jual non muslim. Kita tidak tahu ya, bisa jadi
bekas apa namanya kualinya itu adalah bekas sesuatu yang diharamkan, babi misalkan. Kita nggak tahu, meskipun yang dimakan, yang dijual jelas-jelas adalah ayam. Nah, maka sebelum kita betul-betul mengetahui, ya hal itu akan tetap menjadi perkara yang syubhat. Intinya adalah ketika kita tidak tahu secara pasti apakah ini halal atau haram, ya beda misalkan kalau kita ke warung non muslim tapi di sana sudah ada tulisan halal, udah nah kemudian akhir ya kita ya udah karena ini sudah ada sertifikasi halal boleh kita makan meskipun hakikat kita kan nggak ada yang tahu meskipun hakikatnya itu entah tercampur atau apa, tapi ada logo halalnya gitu ya, maka kita nahkumu bidzahir ya, kita melihat zahirnya. Tapi kalau nggak ada logo halalnya maka pasti akan was-was gitu ya. Nah, was-wasan inilah yang bisa menjadi perkara yang juga termasuk dalam wudhu ya. Wudhu itu kan salah satu rukunnya itu adalah membasuh kedua tangan ya sampai sini, sampai siku-siku ya, membasuh sampai siku-siku. Nah, di sini ada kaidah ma la yatimul wajib illa fawal wajib. Meskipun sampai siku-siku yang seharusnya ya ketika kita membasuh sampai sini itu ya sudah berarti membasuh siku-siku. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ya dianjurkan membasuh melebihi dari siku-siku. Kenapa? Ya tadi menghindari dari hal yang syubhat ya. Ini kira-kira pas atau enggak, apakah sudah dilebihkan aja. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa masuk dalam hadis ini ya, apalagi dalam ranah ilmu fikih. Jadi memang sesuatu itu kalau kita masih belum yakin apakah ini halal atau haram, maka lebih baik kata Rasulullah ya ditinggalkan, ambil yang memang benar-benar halal. Atau misalkan ada kita punya kambing ya, kambing kesayangan kita pelihara sampai sudah agak besar, ternyata ketabrak truk gitu ya. Ketabrak truk sudah kejang-kejang. Aduh, gimana ini? Akhirnya ya langsung sembelih aja sebelum mati gitu ya, disembelih. Itu nanti pasti banyak orang yang juga pertanyaan itu apakah menyembelihnya dia itu yang menyebabkan kambing mati atau kambing itu mati karena ketabraknya. Nah, kalau matinya karena ketabrak maka haram. Kalau matinya karena disembelih maka halal. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu dijelaskan bahwasanya ketika kita mau menyembelih hewan yang atau sakit, kan ya tanda-tanda kehidupan atau yang disebut al-hayatul mustaqirroh ya. Al-hayatul mustaqirroh dalam artian kalau misalkan ini enggak disembelih dan bisa masih hidup sehari 2 hari, mungkin cuma cacat gitu ya. Nah, itu berarti kalau ketika dia ketabrak itu disembelih karena masih maka halal. Tapi kalau misalkan dibiarkan sejak kok mati ya, meskipun tadi ketika hidup kejang-kejang itu disembelih maka itu haram. Meskipun dalam mazhab Imam Malik ya nggak ada lihat apa namanya kalau belum mati gitu ya masih bernafas langsung disembelih, menurut Imam Malik tidak apa-apa, dia tetap halal karena matinya disembelih. Nah, Imam Syafi'i tadi ya yang memberikan syarat seperti al-hayatul mustaqirah dan lain-lain itu memang masuk dalam hadis ini ya, mungkin lebih ke hati-hatian, masuk ke hati-hatian. Dan banyak sekali ya kalau kita mempelajari ilmu fikih khususnya ya tentang halal haram itu pasti akan kita menemukan hal-hal yang syubhat. Dan yang terakhir adalah tentang hati ya. Maka hati ini
bukan hanya tentang makanan. Jadi ketika berbicara hati kotor itu bukan hanya tentang masalah makanan halal dan haram, tapi juga perilaku kita. Perilaku kita halal atau perilaku kita haram. Karena hati itu akan terkotori oleh perkara yang haram, baik berupa makanan yang kita makan ataupun haram-haram yang kita lakukan atau yang kita unek-unekan gitu ya. Bukan hanya dilakukan, unek-unekan gitu. Seperti iri dengki itu bukan sesuatu yang dilakukan secara fisik, tapi secara hati. Iri dengki itu adalah hal-hal haram yang akan mengotori hati. Jadi tidak berpaku pada apa yang dimakan. Terlebih lagi ya kalau misalkan sesuatu yang dimakan haram itu juga bisa menjadi daging ya, kalau misalkan jadi daging maka akan menjadi daging yang haram. Makanya orang-orang dulu itu saking zuhudnya ya, itu mereka nggak mau beli makanan dari luar ya, maunya ya nanam sendiri, makan sendiri zaman dulu ya, karena saking zuhudnya. Meskipun kita tidak harus meniru mereka ya, zaman saat ini, tapi kehati-hatiannya ya, seperti itu, dari perkara atau makanan yang haram seperti itu. Jadi hati ini ya masuk kembali lagi ya, memang harus betul-betul kita jaga. Kata Imam Ghazali, hati itu ibarat padang tanah ya. Hati itu ibarat tanah. Kalau tanah itu 40 hari tidak disiram air sama sekali dan posisinya nggak hujan ya, maka tanah itu akan kering dan tandus. Ya. Maka hati ini akan keras ya, akan sulit menerima nasihat ya, hati ini akan sulit menerima masukan-masukan yang baik ya. Pun melakukan hal-hal yang baik juga kan. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, minimal 40 atau sebelum 40 hari itu kita harus duduk ya, atau mendengarkan ya, harus mendengar nasihat-nasihat ya, kajian-kajian, tausiah-tausiah itu ya. Jangan sampai selama 40 hari itu sama sekali kita tidak mendengar nasihat atau mengikuti sebuah kajian-kajian agama, karena ya akan fatal sekali ya. Konsekuensinya ya hati kita akan keras, semakin lama maka akan semakin keras dan akan semakin sulit untuk melunakkan hati dan memberikan nasihat-nasihat ataupun kita mengamalkan amal-amal yang baik ya, merubah hal-hal yang jelek kita menjadi baik. Nah, maka itu tadi, selama 40 hari hati ya jangan sampai kosong dari yang namanya nasihat-nasihat ya, ataupun dari mauidhah ataupun ceramah-ceramah ya. Lebih khusus lagi jika kita punya kajian secara khusus ya, misalkan seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu ya, daripada misalkan kita nggak punya jadwal tertentu seperti itu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Di sini juga diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menemukan kurma ya di firasnya. Fa'ajidut tamar sakitoh ala firasnya. Jadi saya menemukan kurma di dekat tempat tidur saya. Kemudian farfauha li akliha. Kemudian saya mengambilnya kata Rasulullah
dan hampir saya makan, gitu ya. Summa akhsha, kemudian saya takut antaku naminas sodaqoh, bahwasanya kurma ini berasal dari sodaqoh, karena Nabi itu kan haram menerima sodaqoh, kecuali hadiah nggak apa-apa. Nabi, khusus Nabi ya, itu haram menerima sodaqoh. Nah, Nabi takut kalau kurma ini eh, adalah sodaqoh dari sahabat, kan tidak tahu ya. Nabi juga belum bertanya kepada istrinya ini kurma dari mana. Maka setelah itu maka aku melepeh atau nggak jadi dimakan sama Nabi. Itu tadi salah satu contoh yang diberikan Nabi tentang menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Allahu a'lam bishawab. Hayya nakhtim hadhihi dirasah fi hadha nahar bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.